kemarin lalu saya kedatangan satu keluarga, satu rombongan keluarga yang istrinya itu adalah teman dari istri saya sewaktu kuliah dulu. Jadi mereka ternyata bawa rombongan. Jadi ada suami, ada istri, ada 3 anaknya yang masih kecil-kecil, yang betapa repotnya sang ibu untuk mengendalikan mereka. Ada yang lari ke sana kemari, ada yang minta digendong, ada yang nangis merengek minta jajan dan lain sebagainya. Dan di tengah-tengah diskusi itu juga si ibu dan si ayahnya juga mengeluh karena aduh susah ya ngasuh anak ini banyak banget gitu. Mereka itu punya anak 5 dan si ibunya sedang mengandung anak ke-6. 2 anaknya itu tidak diikutsertakan dalam kunjungan itu karena sedang sekolah di pesantren. Dan unik, alasan masuk pesantren juga sebenarnya nggak punya target yang muluk-muluk kayak gimana, nggak tahafidz atau apa segala rupa. Mereka cuma berpikir bahwa si anaknya itu, ya khususnya anak yang pertama itu jadi nakal setelah punya banyak anak, punya banyak adik. Rupanya si kakaknya ini menjadi sangat-sangat kurang perhatian. Ya wajar ketika saya melihat juga si ibunya benar-benar kerepotan untuk ngasuh adik-adiknya. Nah, karena jadi nakal akhirnya dimasukkan ke pesantren untuk mengurangi beban pengasuhan keluarga gitu. Jadi di pesantren dibayar apa segala rupa, nginep di sana, yang penting mah ya biar adik-adiknya itu bisa diasuh, dirawat dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, saya bertanya-tanya kenapa seperti itu? Kalau punya anak kan harusnya terencana gitu. Ya dijeda misalkan. Kemudian mereka mengatakan secara kompak bahwa ya nggak usah gitu dah, ini mah takdir ilahi dan kita mah minta sedikasihnya aja, nggak mungkin juga kita misalkan menghalang-halangi kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya gitu. Jadi akhirnya apa? Si anak-anak itu menderita, kurang perhatian, ada yang stunting, ada yang kurang gizi, ada yang akhirnya masuk ke pesantren dengan cara yang tidak dia kehendaki dan keluarganya juga tidak kehendaki, dan masa depannya benar-benar terancam gitu. Karena dalam kondisi yang seperti itu pun dia hamil anak ke-6 gitu. Nah, kenapa seperti itu? Ya itu alasannya, itu adalah alasan bahwa dia tidak mau mengurangi atau menghalangi takdir ilahi gitu. Emang takdir bisa dihalangi sama dia gitu ya, betapa GR-nya gitu. Tetapi begitulah konteks ketika manusia itu menjadikan agama justru bukan untuk kebaikan, tetapi dia menyikapi agama atau beragama yang membuat dirinya akhirnya rusak sendiri gitu. Jadi agama yang dia anut dengan cara tersendiri yang dia lakukan justru malah menghancurkan kehidupan dirinya sendiri. Si anak itu pasti akan dididik juga dengan cara yang sama, mungkin akan memperlakukan ke anak berikutnya juga dengan cara seperti itu. Nah, inilah salah satu yang saya katakan tadi itu, bagaimana sebuah konsep, bagaimana sebuah mekanisme di mana agama justru malah merusak kehidupan orang-orang yang menganutnya. Di Indonesia, masalah-masalah seperti ini tuh banyak sekali. Saya melihat banyak kejadian. Contoh yang lainnya misalkan seperti ini. Saya kemarin teleponan dengan teman saya yang ada di Jakarta. Teman yang ada di Jakarta itu sambil nyetir gitu. Dia kesel banget kok bisa nelpon, ya karena dia kejebak macet. Jadi perjalanan yang semestinya itu 30 menit di Google itu berubah menjadi sangat-sangat radikal yaitu 1,5 jam, yang membuat dia pasti terlambat datang ke kantornya. Dia marah-marah, ngumpat-ngumpat, ini Jakarta kok macet terus, saya tuh stres, depresi, ini ketemu Jakarta gini lagi, bos saya juga nggak akan ngerti kalau saya terlambat gara-gara macet gini dan seterusnya gitu ya. Sebenarnya saya tuh pengen marah-marah sama dia, dan pada akhirnya saya juga marah-marah sama dia. Kuy, penyebab kemacetan Jakarta itu apa? Jadi kalau misalkan kamu menghadapi sebuah masalah, jangan dulu pikirkan tentang Tuhan, tentang apa, pikirkan dulu sebab akibat gitu. Ketidaksadaran banyak orang di sana ketika dia memiliki peluang untuk naik transportasi umum dan sebagainya, itu dia malah naik kendaraan pribadi. Itu yang menyebabkan kemacetan, akhirnya polusi, akhirnya stres, depresi, apa segala rupa. Kan penyebabnya begitu. Kenapa malah ketika dia sampai ke kantor, kemudian ditanya sama bosnya kenapa seperti ini, dia menjawabnya qadarullah, terlambat gitu. Saya qadarullah terlambat gara-gara macet, qadarullah macet. Bukan gara-gara itu. Jadi kemacetan itu bukan gara-gara takdir ilahi, tetapi gara-gara dia. Ya hakikatnya anggaplah itu takdir ilahi dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya adalah gara-gara dia memang tidak berpikir secara kausalitas gitu. Kenapa tidak berpikir secara kausalitas? Karena dia sudah tahu bagaimana cara berpikir dalam tanda kutip yang baik dan benar, yaitu setiap kalau ada kelemahan, ada kegagalan, ada kesalahan, ada keculasan, ketidakberhasilan dan sebagainya, dia langsung menganggap bahwa itu adalah qadarullah. Sudah qadarullah. Di mana-mana sok aja lihat kaum muslimin kalau misalkan terlambat, oh qadarullah gitu. Padahal penyebabnya itu adalah gara-gara macet. Kenapa penyebabnya gara-gara macet? Ya gara-gara banyak warga, khususnya dalam konteks ini di Jakarta, yang tidak memiliki kesadaran berlalu lintas. Kan begitu sederhana. Nah, logika sederhana ini dihapus oleh logika mistik tadi. Jadi cara beragama manusia menggunakan agama itu sebagai tameng untuk kesalahan dan kegagalannya gitu.
Akhirnya apa? Kan sebenarnya kalau misalkan dia mau berpikir secara logis sebab akibat, kenapa jalan Jakarta macet? Karena terlalu banyak orang yang sendirian mengendarai mobil. Kan gitu. Nah, dia akan tahu solusinya apa. Gak usah nyalahin pemerintah juga, gak usah nyalahin Tuhan juga, takdir ilahi dan sebagainya. Gak usah. Cukup sadari bahwa itu adalah kesalahan pribadinya dan kesalahan orang-orang yang semakhluk dengannya gitu. Dia bisa aja naik transportasi umum, tapi kan transportasi umum di Jakarta nggak memadai. Kata siapa nggak memadai? Baraya yang sudah jalan-jalan ke New York, ke Jepang, ke Korea Selatan, kemudian Baraya naik transportasi umum di Jakarta, Baraya akan sadar bahwa Jakarta tuh nggak buruk-buruk amat. Ya, keretanya apa segala rupanya itu sebenarnya baik-baik aja. Baraya yang malas gitu. Mendingan macet-macetan. Tapi sekali lagi masalahnya adalah, ayo Baraya kita berpikir dengan sangat-sangat sederhana, yaitu berpikir apa? Secara kausalitas. Gak usah berpikir kayak Einstein, gak usah berpikir kayak Newton, gak usah berpikir kayak siapapun, cukup berpikir seperti seharusnya manusia, kausalitas, sebab akibat, bahwa setiap setiap akibat itu disebabkan oleh sesuatu. Jadi kalau misalkan akibatnya itu adalah buruk, maka kita tahu sebabnya apa, kita bisa mencari solusi dari sebabnya itu apa gitu. Yuk kasih contoh yang lainnya lagi, misalkan ya, teman saya itu tukang dagang bubur ayam di sebuah trotoar, di sebuah ruas jalan, gak laku, sepi banget. Jadi sehari-harinya, setiap sore dan siang hari dia tuh buang bubur. Karena stoknya terlalu banyak gitu, tapi pembelinya sedikit. Di sekitar 500 meter dari dirinya itu juga ada tukang bubur yang laku keras, banyak sekali pembelinya, sampai susah untuk diladangin, sampai ngantri gitu. Nah, dia berpikir, kenapa bubur saya nggak laku ya? Saya tanya, ini mungkin gara-gara ini, kenapa kamu nggak lihat aja ke dia, kemudian curi informasi apa yang membuat dia laku, rasanya bisa apa dan sebagainya. Dia nggak mau, dia mengatakan dengan sangat-sangat sederhana, ya ada rezeki mah sudah diatur sama Gusti Allah, dan gimana lagi, kita mah cukup menjalaninya saja. Ya kita tahu mungkin sekarang mah nggak laku, tapi siapa tahu nanti mah kan bakal laku. Roda mah berputar, kita kadang-kadang di bawah, mungkin suatu kali nanti ada di atas dan sebagainya. Jadi pikiran-pikiran spekulasi mistik gitu. Pikiran-pikiran logika mistik gitu. Karena kalau misalkan dia mau berpikir dengan sangat-sangat sederhana, sebab akibat, maka dia akan berpikir, kenapa ya dagangan saya nggak laku? Karena pelanggannya tidak puas. Kenapa pelanggannya tidak puas? Dia bisa bertanya, dia bisa minta saran sama pelanggannya, ini kurangnya apa? Dia bisa nyari masukan, bahkan dia bisa datang kemudian nyicipin tukang bubur yang ada di sana, apa yang menyebabkan dia menjadi sukses dengan dagangan buburnya, sedangkan dirinya tidak. Kan sebenarnya bisa seperti itu. Bisa kok. Baraya kalau misalkan punya usaha, terus usahanya itu nggak maju-maju, Baraya bisa kok cari penyebab dari usaha Baraya itu nggak maju. Bisa. Misalkan tempatnya kurang strategis, atau pelayanannya nggak bagus, atau memang sebenarnya produknya juga tidak bagus, dan sebagainya. Baraya bisa. Asal Baraya mau mikir kausalitas, sebab akibat. Jangan malah berpikir, ya ada rezeki mah nggak akan ketuker, dah ini mah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa dan sebagainya. Jangan berpikir seperti itu. Karena apa, Baraya? Kalau misalkan Baraya berpikir bahwa itu adalah takdir, itu adalah kehendak ilahi dan sebagainya, itu adalah urusan hakikat. Hakikat itu gaib. Dan selama ini Baraya itu masih makhluk biologis. Dan karena Baraya masuk makhluk biologis, maka nggak inget, nggak kenal sama urusan yang namanya hakikat. Hakikat itu urusan ilahi gitu. Baraya itu hidup dalam realitas gitu. Baraya emang pernah menjadi sesuatu yang real sesungguhnya tanpa bantuan apapun gitu, tidak bergantung pada apapun, kan tidak. Jadi Baraya itu adalah makhluk biologis yang hidup dalam realitas, bukan makhluk yang secara oleh Baraya itu dikonsepkan sebagai hakikatnya begini, hakikatnya begitu, enggak. Karena itu hidup dalam realitas, dan karena hidup dalam realitas, maka Baraya itu hidup dalam di tengah-tengah hukum alam, hukum realitas, hukum sebab akibat. Tapi Baraya berpikir sebab akibat. Kalau Baraya sakit, penyebabnya apa? Mungkin terinfeksi virus atau terinfeksi bakteri. Kalau sudah tahu penyebabnya itu, maka solusinya apa gitu. Jadi bukan kalau sakit ya memang kehendak ilahi. Ya memang itu kehendak ilahi, tapi bagaimana caranya kan Baraya nggak bisa mengintervensi itu gitu. Jadi abaikan alasan-alasan itu karena Baraya tidak hidup di situ.